Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kamu harus tahu. Karena ini dia tak bisa melepas bayang-bayangmu dalam pikirannya. Kamu harus tahu, karena ini dia tak bisa melepas bayang-bayangmu dalam pikirannya. Sora akan selalu ngingetin dan menekankan ya, bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sebelum mulai, siapa sih ciri-ciri dari orang ini ya, melalui stick yang selalu jadi favorit Sora karena singkat, padat, dan jelas. Aku ambil sambil tutup mata. Siapa sih ciri-ciri dari seseorang ini yang tidak bisa lepas kamu dalam pikiran dia ya? Karena apa? Oke, kita lihat. Nah. Oke. Nah. Ini bisa jadi ciri-ciri kamu, bisa jadi ciri-ciri dia ya teman-teman ya, karena bisa saja terbolak-balik. Dan ingat, namanya general reading, kadang kamu dapat ciri-cirinya cuma 2, kadang dapat 3, kadang dapat 5, kadang dapat semuanya, atau bahkan ada yang nggak sama sekali cocok. Jadi tolong disesuaikan ya teman-teman. Oke. Yang pertama, dia itu sebenarnya orang yang cukup setia sebenarnya ya teman-teman ya, cukup setia sama kamu. Mungkin banget ada orang yang di awalnya ya, dia itu cenderung setia sama kamu, cenderung selalu ada untuk kamu, tapi mungkin berjalan dengan waktu karena situasi dan keadaan, bisa saja situasinya berubah ya, namanya manusia itu kan dinamis ya. Dan sangat mungkin dia adalah seseorang yang sangat cenderung keras kepala ya, ada sisi stubborn, jadi orangnya keras kepala, terus habis itu ego ya. Manusia itu memang banyak yang cenderung keras kepala, mungkin karena banyak masalah hidup, pengalaman, dan sebagainya ya. Di satu sisi dia tuh ada sisi yang punya sisi pemalu ya, dia tuh mungkin banget dia tidak begitu suka tampil di depan, terus habis itu dia mungkin orang yang nggak punya banyak temen, atau orang yang lebih seneng diam, atau orang yang lebih banyak seneng sendiri gitu ya, itu sangat mungkin. Orang yang cukup ekonomis ya, jadi ekonomis ini tidak berarti selalu pelit ya teman-teman, tapi dia itu memperhatikan penggunaan uang ya, dalam tanda kutip, misalnya kayak mau beli barang ini harganya sekian, itu wajar atau enggak gitu ya. Jadi dia memperhitungkan pemasukan dia memperhitungkan pengeluaran dia, dan dia berusaha untuk berhemat ya, walaupun dalam skala yang ekstrim bisa saja dia menjadi pelit. Tapi kalau Sora nangkep di sini bukan pelit sih, lebih kepada dia memperhatikan lah nilai uang ya, yang dia dapatkan dan yang dia keluarkan. Orang yang sebenarnya cukup perhatian ya, orang yang cukup perhatian, orangnya juga bisa saja cukup manis, cuman dia itu bisa saja tipe yang suka ngambek ya. Dia itu bisa ambekan ya, entah kalau dia ngambek bisa saja manyun, bisa aja diem, bisa aja manja, mesti kamu baik-baikin, ngambek kayak anak kecil, atau ngambeknya kadang kalau ngambek orang dewasa itu diem-dieman ya, diemin lah, ngindar lah, silent treatment lah gitu ya, cenderung ngambek ya. Terus orang ini cenderung mandiri, jadi mungkin banget segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dia berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri ya. Orangnya cenderung independen ya, jadi suka menyelesaikan segala sesuatu sendiri, mengandalkan diri sendiri. Dia juga mungkin tidak suka kalau merepotkan orang kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ada energi workaholic. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang sangat-sangat suka untuk bekerja ya. Dia tipe yang sangat-sangat suka untuk bekerja, jadi mungkin banget dia sibuk dengan kerjaannya, dia fokus ke kerjaannya ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Yang pertama,
ya. Ini adalah situasi di antara kalian ada kebekuan ya. Jadi mungkin ada masalah yang memang belum selesai, ada ego yang masing-masing, ada situasi yang membeku, situasi stagnan ya. Seperti mungkin sedang diem-dieman lah, atau meskipun bicara pun mungkin seadanya, kalaupun ada komunikasi kayak gitu ya. Atau ada masalah-masalah yang memang belum ketemu jalan keluarnya ya. Tapi di sini adalah ada satu energi di mana kalian punya saling rasa ingin memiliki dan saling terkoneksi dan berhubungan itu cukup kuat teman-teman ya. Nah, wanting more. Jadi rasa yang selalu ketika berusaha menjauh tapi selalu menginginkan ya teman-teman ya. Nah, ini ada tragedi, ada forbidden love ya. Jadi ini bisa saja ya, tolong jangan serang saya hanya membaca energi apa adanya. Ini sangat mungkin ada situasi forbidden love atau cinta yang terlarang di antara kalian ya. Ini bisa saja memang cinta dengan situasi orang ketiga, hubungan kamu sama dia affair gitu ya, sangat mungkin. Atau misalnya ada dari kalian yang belum mendapatkan restu ya, jadi ini hubungannya backstreet ya, diem dari anggota keluarga dan yang sebagainya ya teman-teman gitu ya. Atau banyak alasan-alasan lain yang intinya sebenarnya kalian juga mungkin tidak mendapatkan restu gitu yang tadi Sora udah bilang, atau ada hal-hal lain yang cenderung mungkin hubungan ini sulit untuk bersama-sama, tidak diperbolehkan karena mungkin ada perbedaan suku, agama, ras, dan golongan keyakinan dan sebagainya teman-teman ya. Sehingga sebenarnya menjalankan hubungan ini itu penuh dengan gambling ya, hubungan yang beresiko, namanya hubungan third party. Kalau ketahuan jadi masalah bisa dirujak ya sama pasangan sah, bisa dihujat juga sama yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah hubungan yang penuh dengan resiko ya teman-teman ya. Sora, tapi kan tadi kamu bilang di sana dia setia. Ingat tadi kan aku udah bilang ya, orang itu ketika dia setia kadang-kadang bisa ada situasi yang berubah teman-teman ya. Namanya manusia itu bisa berubah, dan aku sudah punya firasat itu dari awal loh. Ketika aku ngocok kartu, aku udah punya firasat kayaknya ada sesuatu yang nggak stabil di orang ini ya teman-teman ya. Bener kan? Ternyata aku bilang, ternyata keluar kan di sini, dan kalian tahu aku selalu pakai kartu ini, dan kartu ini isinya beda semua, dan aku kocok di depan kamu ya. Dan di sini ada sisi threatened ya, embarrassed ya. Jadi mungkin banget dia dalam situasi tidak berani menghadapi kamu, tidak dalam situasi malu ngadepin kamu, atau dia merasa dalam situasi yang terancam ya. Dia mungkin nggak berani ngadepin kamu ya. Entah mungkin sudah mulai ketahuan sama pasangannya, entah dia ternyata ada bohong sama kamu, mungkin dia ngaku sama kamu dia udah pisah, mungkin dia ngaku sama kamu dia sendiri, dia sudah mau pisah, nanti mau sama kamu, lalalala ya. Kalau udah dibilang lalalala tuh dan lain-lain dan panjang lebar gitu ya. Nah, itu bahasaku aja lah ya, biar tidak terlalu kaku. Aku nggak begitu pinter untuk baca-baca yang gayanya kaku. Gayaku ya begini. Terus ya, sehingga ya ada komunikasi di antara kalian yang belum kelar ya. Ada banyak pembicaraan yang mungkin belum kelar teman-teman ya di antara kalian ya. Tapi kita coba lihat di sini, apakah ada halangan atau masalah selain status kalian adalah orang ketiga. Kita coba lihat ya, apakah memang ada situasi lain selain situasi orang ketiga ini. Apakah ada faktor-faktor pendukung lain gitu loh teman-teman, maksudnya aku. Ini kan ada satu penghalang nih, dia nggak bisa sama kamu karena statusnya kalian. Kita mau coba lihat ya, apakah memang ada faktor-faktor lain yang mendukung dinamika atau masalah dalam hubungan ini. Apakah ada potensi lain teman-teman ya. Oke, nah ini jelas ya. Selain ada situasi orang ketiga dan kalian bersikukuh dengan pendirian kalian masing-masing, di sini ada situasi komunikasi yang bermasalah karena kalian ada perdebatan, kalian clash ngomong gitu ya, nggak sepakat. Dan ini sangat mungkin mulai ada gosip-gosip ya, diomongin sama orang. Ya tadi Sora udah bilang dia malu kalau ketahuan sama orang, apalagi kalau dia sama kamu ada affair ya, misalnya contoh satu kerjaan, itu kan beresiko banget kalau sampai ketahuan sama orang di tempat kerja misalnya ya. Ada gosip, komunikasi bermasalah, dan di sini juga banyak sekali mountain ya, itu tadi ya.
Kalian tuh ketika sama-sama keras ya, dan ini penghalangnya, masalahnya hubungan ketiga ini penghalangnya sangat besar ya, status ini jelas jadi masalah terutama, karena tidak semudah itu Verguso untuk meninggalkan pernikahan, benar nggak ya teman-teman? Itu jadi salah satu masalah besar sih gitu loh, yang sangat-sangat kuat diomongin orang, perdebatan, cekcok mulut dan teman-temannya. Dan yang pastinya di sini ada dinamika tentang masalah keuangan ya. Ini sangat mungkin banget ada masalah keuangan yang bermasalah ya. Ingat ya teman-teman ya, ketika kita itu ada dalam satu rumah tangga, ketika mau pisah itu juga banyak banget yang berurusan sama harta gono diri dan sebagainya. Kita coba lihat ya, kenapa kamu selalu ada di dalam pikiran dan perasaan dia ya, yang kamu tidak tahu. Ternyata kamu selalu terbayang di dalam pikiran dan hasratnya teman-teman. Yang pertama, dia itu sebenarnya merasa bersalah, dikejar-kejar oleh perasaan bersalah karena dia telah menghindari kamu, lari atau menghindari kamu. Makanya kan tadi sudah dibilang ada urusan unfinished business. Jadi di sini dia merasa bersalah teman-teman. Dan di sini dia kepikiran terus tentang bagaimana dia tuh diem menghindari kamu, nggak ada aksi apa-apa untuk nyelesain hubungan kalian. Tapi energi divine feminine kamu sangat kuat menarik dia. Artinya orang ini tuh sangat masih butuh energi kelembutan kamu, energi pengertian kamu, energi pemahaman kamu. Dan yang pastinya ada hasrat yang sangat kuat ya di sini teman-teman. Aku tutupin takut nanti di ban sama YouTube. Ada hasrat yang sangat kuat secara seksualitas. Jadi secara tubuh juga dia menginginkan kamu. Ada hawa nafsu di sana menginginkan kamu, tubuhnya dia menginginkan kamu dan jiwanya menginginkan kamu, teman-teman. Ya. Itu jelas kenapa kamu terus ada di dalam bayang-bayangnya dia, karena mungkin memang kamu adalah definisi dari hasrat dan nafsunya dia. Dan hubungan kalian itu memang selalu menjadi proses kejar mengejar, teman-teman. Jadi seperti ketika mau saling lepas pun susah ya. Jadi di sini tuh ada energi dia tuh kayak selalu terdorong untuk mengejar kamu. Ya. Selalu ada energi kayak masih penasaran, belum bisa lepasin ya. Hanya ini memang dia terikat dengan situasi dan keadaan dia yang terikat dengan ikatan keluarga. Apa di sini, apalagi di sini ada anak ya, teman-teman. Dan sebenarnya di sini dia ada energi sangat haus. Dia haus kasih sayang kamu, dia haus perhatian kamu. Dia juga sangat mungkin banget haus untuk kamu dekat lagi sama kamu, karena keberadaan kamu sangat-sangat dia rindukan. Dan meskipun ini hubungan third party situation, sebenarnya ini adalah hubungan karmik ya. Kamu banyak membawa pembelajaran sama dia ya. Kamu mungkin mengeluarkan sisi-sisi terburuk di dalam dirinya dia supaya keluar, supaya bisa dia selesain ya, teman-teman, kalau suara lihat di sini ya. Dan dia itu selalu merasa kamu tuh banyak nolong dia dan bantu dia dalam banyak hal. Jadi ketika dia sedang sendirian, sedang mungkin jenuh, sedang mungkin butuh bantuan apapun itu ya, material ataupun non material, kamu adalah seseorang yang selalu ada buat dia, teman-teman ya. Dan kamu selalu bisa memahami sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia ya, teman-teman. Ada sisi kekanak-kanakan kamu ya, dimana kamu tuh seperti membuat dia tuh ngerasa kayak kamu tuh bisa ngertiin sisi dia yang mungkin suka main-main, kadang kekanak-kanakan, ngambek dan sebagainya ya. Dan dia sangat-sangat kepikiran, tidak bisa lepas ya dari kenyataan bahwa dia menginginkan kamu, tapi hubungan kalian sangat-sangatlah beresiko. Hubungan yang sangat sulit untuk sama-sama. Saat ini dia merasa tidak bisa tenang tanpa kamu. Ada energi grounding. Kamu tuh membawa energi keseimbangan buat dia ya. Dan dia saat ini sangat-sangat merasa nggak seimbang, nggak ada kamu. Dan banyak banget dia mendapatkan firasat batin ya, dari apa yang dia lihat. Mungkin dia sering bermimpi soal kamu, melihat hal-hal yang berhubungan dengan kamu, sehingga itu membangkitkan perasaan dia untuk terkoneksi sama kamu. Dan seperti jadi menyimpan harapan ya, menyimpan harapan sama hubungan ini, walaupun hubungan ini belum jelas arahnya kemana ya, teman-teman.
Dan saat ini dia memakai itu untuk beristirahat atau break teman-teman dari situasi dan keadaan, ya. Namun di sisi lain dia punya energi itu mencoba untuk melepaskan kamu. Dia itu kepikiran sama kamu, tapi dia di satu sisi menyadari bahwa mungkin yang terbaik adalah aku harus melepaskan kamu, karena belum tentu dia terbaik untuk kamu teman-teman, ya. Tuh, dia terperangkap, dia kepikiran kamu, dia tidak berani untuk mungkin mengungkapkan sama kamu, tapi sebenarnya situasinya dia terperangkap. Satu, karena dia mungkin punya pasangan yang sudah ada anak, atau bahkan ada beberapa dari pasangannya ini, apalagi kalau khususnya pasangannya orang ini laki-laki, jadi pasangan sahnya yang perempuan mungkin ada yang sedang hamil, ataupun kalau kamu laki-laki dia pun perempuan ini gitu ya sedang mengalami kehamilan. Intinya ada berhubungan dengan kehamilan yang mungkin jadi kendala dan berhubungan dengan masalah keuangan, tapi di satu sisi hati masih tetap terikat teman-teman. Tapi hubungan kalian bisa sampai ke dalam situasi sekarang. Banyak dari kalian sudah mendapatkan firasat batin bahwa ini ada intervensi dari semesta, ya, untuk supaya mungkin hubungan ini harus dihentikan gitu. Kenapa teman-teman? Ya karena tujuannya melindungi kamu juga yang nonton ini. Kenapa? Karena situasi settle, untuk situasi hubungan ini bisa tetap settle tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, tetap stabil gitu ya, kalian bisa bersama-sama, itu sangat susah ya, karena banyak banget hal-hal yang kamu kalau mau sama orang ini kamu harus kompromikan gitu ya teman-teman, dan itu mungkin akan menyakiti perasaan kamu. Hubungan kalian memang tidak mudah. Di sini ada hubungan twin flame ya, api kembar, di mana kamu memirroring jiwanya dia memirroring jiwa kamu teman-teman ya. Selain ada karmic relationship, dan yang pastinya dia merasakan bahwa memang koneksi kalian tuh bukan koneksi biasa. Ketika seseorang menjadi twin flame atau karmic atau hubungan apapun itu, belum tentu berarti sama-sama, tapi bisa berarti sebagai pembelajaran. Dia menyadari kalau ini bukan koneksi biasa. Namun kalau Sora lihat di sini sulit gitu ya. Kalau yang kamu harapkan adalah dia bisa meninggalkan pasangan sahnya untuk selalu bersama dengan kamu gitu ya, ini seperti sulit ya. Dia belum bisa melepaskan pasangan sahnya. Tuh, dia terikat dengan hubungan relationship itu, sehingga mau nggak mau ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia terperangkap sekarang. Kalau kamu banyak mendapatkan pertanda dari angel number yang kamu lihat atau temui, itu bisa saja ada maksudnya, dia ingin menyampaikan hati ke kamu teman-teman. Ada yang mau dia sampaikan. Energi soulmate-nya sangat kuat, makanya dia kepikiran ya. Lalu Sora, tapi jadi apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah bisa hubungan ini bisa berjalan? Teman-teman, ini hubungan yang masih belum tahu ke depannya akan seperti apa. Karena akan ada beyond the veil, masih ada yang tersembunyi di balik tirai, yang mungkin belum jelas akhirnya akan gimana. Yang pasti, kalau kamu tetap ngotot mempertahankan hubungan ini tuh kamu akan memasukkan diri kamu dalam situasi masalah atau trouble. Ya teman-teman ya. Jadi kamu harus benar-benar pikirkan dengan bijak, apakah kamu sudah siap dengan konsekuensi membawa diri kamu dengan lebih banyak masalah lagi. Karena ini kompleksitasnya sudah jadi pasangan orang, kompleksitasnya sangat tinggi ya. Energi kamu sama energi dia itu bersinkronisasi. Jadi kalau kamu galau, dia ikutan galau. Kalau kamu ngikat dia nggak bisa kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Cobalah untuk cari insight, cari dulu lebih dalam ya teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat ya, nanti jadi situasi yang sulit. Kamu harus benar-benar mikirin dulu ya. Karena kalau ini hubungan mau jadi stabil, mungkin saja sesuatu yang sulit ya. Apakah dia bisa menyeriusi kamu? Teman-teman, nampaknya situasi sulit ya. Pasangan sahnya itu tidak akan melepaskan dengan mudah begitu saja. Dan kalau sampai minta pisah, salah satunya kenapa dia nggak berani, dia tahu pasangan sahnya itu akan mungkin banget dalam tanda kutip membuat dia dalam situasi sulit lah, intinya gitu ya bahasa halusnya seorang. Tuh, dia tetap ingin kamu balik, tapi kejelasan hubungan ini kalau Sora lihat agak sulit ya.
Kamu sebenarnya pasti bisa merasakan dia pingin kamu balik, pingin kamu terima situasinya, tapi kamu bisa nggak tahan untuk dalam situasi seperti ini terus, dan anytime dan kapanpun bisa saja datang masalah ke dalam hidup kamu gitu loh. Hidup kamu jadi nggak stabil terus ketika berdiri dengan dia. Jadi coba deh dipikir-pikir dulu ya. Coba merenung lebih dalam gitu loh. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, waktu terus jalan ya. Kalau kamu bilang ya udah deh Kak Sora, aku cuma pengen jalanin aja sama dia walaupun belum jelas, ingat ya, jalanin yang belum jelas itu waktu nggak bisa dibeli kembali. Uang masih bisa dicari teman-teman, tapi waktu tidak bisa dibeli. Kamu mungkin saja kehilangan banyak waktu kamu, ya, banyak energi kamu, banyak material kamu. Nah, apalagi khususnya ya, kamu yang tidak punya pasangan gitu loh. Dia yang punya pasangan sah. Nah, ketika waktunya sudah habis, kamu merasa, aduh aku udah buang waktu sia-sia, umur nambah, mau cari pasangan tambah sulit, gitu. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan. Ini aku nggak ambil ya. Oke, itu aja sih jadi pertimbangannya. Kalau ditanya dia maunya apa? Ya dia maunya bernegosiasi gitu. Kamu mau untuk terima dia gitu loh. Kamu tuh salah satu yang bisa bikin dia happy. Tapi kalau ketidakjelasan tidak bisa dia berikan, apa itu yang kamu mau? Gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, beresiko sekali dan dia tidak berani untuk menghadapi resiko itu. Tapi kalau ditanya dia kepikiran terus sama kamu, pastinya karena hubungan koneksinya kuat. Ya, tapi pembacaan hari ini kan membuat kamu jadi bisa punya pertimbangan langkah apa yang berikutnya kamu mau ambil. Kalau kalian terus terkoneksi seperti ini dalam ketidakjelasan, nanti arahnya nggak jelas juga gitu. Oke, kita coba lihat ya zodiak yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Cancer, Scorpio, Leo, Pisces, Scorpio, Cancer lagi, wow, dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke, untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot ya, seperti di video YouTube ini, aku buatkan video tapi khusus buat kamu, silahkan. Boleh, seneng untuk cocok untuk mereka yang senang detail, lihat langsung kartunya, dan mungkin susah banget untuk sibuk banget, yang susah untuk ngatur waktu, mungkin beda waktu, mungkin kalian beda negara, kalian nggak di Indonesia atau gimana ya. Atau teman-teman pengen tahu Bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Bazi terkenal dengan keakuratannya yang keren karena dia bisa membaca timeline kehidupan kita, jalan hidup kita. Silahkan untuk yang mau. GDKU YRQI TAZJ DNVHY 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.